Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba belajar tentang manajemen perubahan. Setelah kemarin hari Minggu kita sempat berkenalan, bertatap muka. Semoga dengan kemarin tatap muka kita bisa lebih mengenal satu sama lain, bisa memahami satu sama lain, dan bisa memperoleh manfaat ya dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang manajemen perubahan, terutama terkait dengan apa yang menjadi inti, elemen inti dalam suatu proses perubahan. Elemen inti yang dimaksud adalah manusia ya. Jadi manusia itu adalah hal pokok yang menjadi kunci perubahan dalam suatu organisasi. Mengapa ini menjadi hal yang pokok? Karena manusialah yang intinya nanti akan menggerakkan, melakukan perubahan, melakukan inovasi dalam organisasi. Jadi ketika organisasinya katakanlah strukturnya berubah, fungsinya berubah, namun manusia atau elemen manusia yang ada dalam organisasi tidak terlibat, maka perubahan yang akan terjadi tentu tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu, manusia ini adalah kunci utama dalam kita memulai perubahan dalam organisasi. Nah, ketika kita memahami bahwa manusia adalah kunci utama dalam perubahan, lalu pertanyaannya yang kemudian muncul adalah bagaimana untuk merubah manusia? Karena kecenderungannya manusia itu sangat dinamis, memiliki banyak kepentingan, memiliki banyak keinginan, memiliki banyak kesibukan dan sebagainya. Bagaimana caranya agar orang-orang yang ada dalam organisasi itu memiliki keinginan yang sama, memiliki semangat yang sama untuk melakukan suatu perubahan. Nah, oleh sebab itu, setelah membahas manusia pada pertemuan sebelumnya, kita sudah masuk ya menyinggung suatu yang dikenal dengan kepemimpinan organisasi. Nah, bagaimana menggiring manusia ini untuk berubah? Yaitu dengan adanya sebuah kepemimpinan dalam suatu organisasi. Kepemimpinan ini tentunya akan dipimpin oleh seorang pemimpin, yang pemimpin ini nanti akan membawa anggotanya, akan mau mengajak anggotanya untuk bersama-sama menuju perubahan yang diinginkan dalam suatu perusahaan. Jadi kepemimpinan itu suatu hal yang sangat penting ya dalam suatu organisasi. Barangkali kita pernah mendengar ya, ada sebuah kisah bahwa kalaupun cuma 2 orang saja ya yang sedang berjalan-jalan atau bepergian ke satu daerah, maka salah satunya itu harus ada yang jadi pemimpinnya ya. Karena kalau tidak ada pemimpin, nanti tidak akan ada yang mampu untuk mengambil keputusan. Dalam hal yang lain di keluarga misalnya ya, tentu ada yang menjadi pemimpin. Oleh sebab itu ada yang dikenal dengan pemimpin rumah tangga. Bahkan yang lebih luas lagi di masyarakat ada pemimpin RT, dari RT lebih luas lagi RW, lurah, dan seterusnya. Intinya pemimpin itu diperlukan dalam sebuah organisasi. Nah, bagaimana pemimpin ini bisa menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya? Tentu harus didukung oleh kerangka kepemimpinan yang baik ya. Nah, kemudian dari situ kita belajar kepemimpinan seperti apakah yang sebaiknya kita jalankan, atau kepemimpinan seperti apakah yang ada ya, model-model kepemimpinan seperti apakah yang ada yang bisa kita terapkan dalam organisasi atau unit bisnis atau perusahaan atau apapun ya yang ada di sekitar kita.
Nah, dari situ kemarin kita sama-sama belajar tentang jenis-jenis kepemimpinan. Ada dua jenis ya kepemimpinan yang yang paling mudah dikenali ya, yang paling sering disinggung oleh oleh para peneliti dan di perusahaan kita. Yang pertama adalah kepemimpinan transformasional. Yang kedua adalah kepemimpinan transaksional. Transformasional ini berarti dia mampu merubah, mampu mengajak orang-orang yang ada di sana untuk untuk me, untuk melaksanakan prinsip-prinsip atau cita-cita perubahan tersebut dengan tidak keterpaksaan ya. Jadi dia betul-betul mau, betul-betul sukarela untuk menjalankan perubahan yang diinginkan. Itu kepemimpinan yang transformasional. Lalu kepemimpinan yang selanjutnya adalah kepemimpinan transaksional. Transaksi berarti unsurnya ada sebuah kesepakatan antara pemimpin dengan anggotanya. Biasanya dalam konteks organisasi itu biasanya ada unsur imbalan, ada reward, ada punishment. Jadi ketika Anda mau untuk menjalankan kepemimpinan, maka Anda akan mendapatkan reward, akan mendapatkan sebuah sebuah penghargaan ya dalam organisasi. Namun apabila Anda tidak mau, maka bisa jadi Anda mendapatkan apa yang dikenal dengan punishment atau teguran atau sanksi ya dalam organisasi. Itu salah satu bentuk dari kepemimpinan transaksional ya. Transaksional berbeda ya sama kepemimpinan transformasional. Namun intinya sama, kita adalah ingin menuju sebuah perubahan dalam organisasi. Nah, berangkat dari hal itu, kemudian yang selanjutnya harus kita pahami juga bagaimana untuk menghasilkan kepemimpinan yang sifatnya transformasional. Bagaimana agar kita bisa mengetahui kira-kira apa sih pengembangan organisasi yang sebaiknya kita lakukan ya, kita terapkan dalam organisasi kita. Nah, pada pertemuan malam hari ini kita akan belajar bab yang selanjutnya, ini yang terkait juga dengan manajemen perubahan, terutama topiknya adalah terkait dengan organisasi pembelajar ya, organisasi pembelajar. Nah, organisasi pembelajar ini mengapa perlu dipelajari? Karena memang dalam prakteknya kita pahami ya sebelumnya bahwa lingkungan itu senantiasa berubah, tuntutan senantiasa meningkat dan senantiasa mengungkung organisasi kita, mengungkung perusahaan kita, mengungkung bisnis kita. Ada keinginan konsumen seperti ini, seperti itu senantiasa berubah karena memang perkembangan dinamika teknologi, budaya, ilmu pengetahuan dan informasi itu senantiasa berkembang. Nah, sebuah organisasi agar bisa survive, agar bisa bertahan, tentu dia harus mampu melakukan perubahan. Nah, bagaimana bisa melahirkan organisasi yang berubah? Salah satunya adalah dengan merancang atau menciptakan nuansa perubahan pembelajaran dalam organisasi. Oleh sebab itu dikenal yang disebut dengan organisasi pembelajar. Ya, organisasi pembelajar. Nah, organisasi pembelajar ini pada dasarnya ini mengibaratkan bahwa organisasi itu sebagai layaknya seseorang yang belajar ya, seorang yang mampu belajar. Belajar berarti dia mampu menerima setiap informasi yang datang dari luar, kemudian mengevaluasinya, mengolahnya, dan akhirnya mempelajari bagaimana strategi atau langkah-langkah yang sesuai dengan kondisi yang ataupun situasi yang dia hadapi ya. Itu organisasi yang pembelajar. Nah, mbak-mbak sekalian, barangkali
kalau kita mereview ya dari perjalanan selama berapa semester nih? Ini udah semester ke-6 ya. Semester ke-6 ya. Ya, semester ke-6. Nah, selama semester ke-6 mungkin kita ketika dulu mau mengikuti universitas terbuka ini pasti ada sebuah semangat ya, ada sebuah keinginan untuk apa? Untuk belajar ya, Nah, mengapa perlu belajar kira-kira? Karena macam-macam ya, ada yang kalau kemarin saya ngobrol di tatap muka ya, ada yang untuk mengisi kesibukan daripada digunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka lebih baiknya dengan aktivitas yang positif. Ada juga yang ingin menambah wawasan ya, ada juga yang ingin belajar keilmuan baru sehingga mudah-mudahan nanti di masa yang akan datang mampu mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan saat ini, kan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, organisasi pembelajar itu pada intinya sama ya. Jadi bagaimana sebuah organisasi nantinya bisa menyesuaikan diri ya, bertransformasi ya dari status yang awalnya mungkin tidak mampu ya untuk menghadapi perubahan lingkungan, lalu dia belajar ya, berkembang menjadi mampu untuk menghadapi perubahan dan tuntutan dalam lingkungan. Itu dikenal dengan organisasi pembelajar ya, organisasi pembelajar. Nah, mengapa organisasi harus berubah ya ke OB? OB itu maksudnya organisasi belajar ya. Nah, karena apa? Ini ya, betul ya tadi ya, karena dia berada di abad yang penuh ketidakpastian macam-macam ya, kondisi sosial, kondisi ekonomi, permintaan konsumen ya, kalau misalnya organisasi perusahaan. Kemudian situasi kalau misalnya perusahaan yang memproduksi material itu kadang-kadang kondisi bahan bakunya pun tidak pasti, tidak bisa diprediksi, kadang ada kadang tidak ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu di abad yang penuh kompetitif, artinya penuh persaingan, sehingga apabila kita bersaing tentu kita harus bisa untuk bertahan, bisa untuk menghadapi persaingan tersebut. Karena apabila tidak mampu menghadapi persaingan, maka kita akan terpuruk, akan kalah, dan mungkin kelangsungan hidup organisasi kita tidak akan berjalan dalam tempo waktu yang lama ya. Kita akan mudah gulung tikar ya kalau misalnya perusahaan. Ini adalah kondisi persaingan yang penuh kompetitif, sehingga harus terus untuk meningkatkan kinerjanya, mempelajari kinerja yang baru, mempelajari bagaimana meningkatkan kualitasnya ya agar menang dalam persaingan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di abad yang cepat berubah ya, berubah jelas ya. Ini hampir sama juga, berubah sangat cepat sekali. Contohnya apa? Zaman abad yang cepat berubah, misalnya apa? Misalnya perubahan gaya hidup ya, perubahan apa lagi? Teknologi ya, apalagi perubahan kebutuhan ya, kebutuhan gaya hidup, kebutuhan teknologi, perubahan budaya ya, itu sangat cepat sekali berubah. Sebagai contohnya teknologi misalnya ya, saat ini dunia internet ya itu sangat dekat dengan kita, sangat erat dengan kita. Setiap hari, setiap waktu kita selalu menggunakan internet. Bahkan untuk melaksanakan kelas online seperti ini pun kita menggunakan internet. Dengan bantuan internet, internet sudah hampir tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Nah, bayangkan ketika ini pada beberapa tahun yang lalu, apakah kita akan seperti ini? Tentu tidak ya. Dulu kita tidak
tidak tidak terbelenggu oleh internet. Kita terbiasa menggunakan media komunikasi yang lain ya. Kita biasa menggunakan sebatas telepon ataupun lebih lebih konvensional lagi kita menggunakan surat dan kantor pos ya. Nah sekarang sudah berubah, dan kalau kita melihat perubahannya itu tidak dalam tempo waktu yang lama. Jadi cuma beberapa tahun kita sekarang sudah terbiasa dengan teknologi internet. Tadi pagi di kampus saya internetnya hanya beberapa detik itu tidak bisa digunakan, dan apa yang terjadi? Kita semua itu sangat kebingungan. Padahal cuma beberapa jam saja internetnya tidak bisa dikoneksikan. Nah ini menjadi permasalahan ya ketika kita sudah terbiasa dengan teknologi yang seperti saat ini, ketika organisasi kita tidak mampu mengikuti perkembangan dan perubahan teknologi. Nah, jadi disinilah pentingnya kenapa kita belajar tentang organisasi pembelajar ya. Kalau kata Mbak Yusni itu ada apa nih? Operator internet di Indonesia mau mogok massal. Mau mogok massal ya katanya, kata Mbak Yusni. Kalau mogok massal tentu ada regulasi dari pemerintah ya. Tentunya itu akan ada perlindungan, karena investor, investasi, pemegang saham itu tentu akan kesulitan dan tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia. Tentu pemerintah pasti akan mengeluarkan regulasi bagaimana untuk mengatasi demo-demo pemogokan massal seperti ini. Jadi jangan khawatir, itu mungkin biasa lah ya. Nah, kembali ke materi kita ya. Yang keempat adalah di abad yang sangat tipis batas-batas kehidupan. Ini artinya apa? Jadi bisa jadi jarak itu sangat yang harusnya jauh menjadi semakin dekat ya. Jadi batas-batas antar wilayah itu menjadi tidak lagi menjadi persoalan. Kalau zaman dulu ya, sebelum adanya perkembangan seperti saat ini, kita mau ke negara lain itu sangat sulit sekali. Kita mau ke wilayah tertentu gitu ya, itu sangat sulit sekali. Kalau saat ini sangat mudah ya, sangat mudah sekali kita mau ke negara lain misalnya ya. Apalagi nanti tahun 2015 itu akan terjadi pembukaan pangsa pasar Asia. Jadi orang-orang dari negara lain itu dapat dengan mudah untuk bekerja di negara kita. Begitu juga sebaliknya, kita pun akan mudah untuk bekerja di negara yang lain. Bahkan perusahaan-perusahaan dari negara lain pun akan mudah untuk mendirikan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Itu yang dikenal dengan AFTA ya. AFTA pada tahun 2015, dan kita tidak bisa lagi menghindari kenyataan itu ya pada tahun 2015. Sehingga wajib namanya kita individu maupun perusahaan maupun organisasi harus bisa memiliki kompetensi khusus, harus bisa memiliki sebuah keahlian yang memadai untuk nanti menghadapi perkembangan ya di masa yang akan datang. Jadi menurut saya bagus sekali ya mbak-mbak sekalian ini mengikuti universitas terbuka ini ya, meskipun dengan kesibukan yang luar biasa, dengan harus bekerja dan sebagainya, bisa menyempatkan waktu untuk kuliah online ya, untuk berkuliah di sini. Ini adalah sebuah prestasi menurut saya ya, karena tidak semua orang ya mau untuk belajar lagi ya, tentunya ketika sudah bekerja gitu ya, sudah bekerja di tengah-tengah kesibukannya ya, itu luar biasa sekali ya. Nah, ini sebuah tantangan ya yang nanti harus kita hadapi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu betul ya bahwa organisasi itu harus mampu untuk berubah, dan kita harus mampu untuk mengelola manajemen perubahannya. Nah, bagaimana implikasinya ya ketika kita memahami tentang organisasi pembelajar?
bahwa suatu organisasi itu harus memiliki karakteristik organisasi pembelajar yang terus-menerus berubah, memperbaiki diri, continuous improvement, perbaikan yang berkelanjutan. Itu bagaimana implikasinya? Yang paling terasa terutama dalam organisasi tersebut adalah tentu karakter dari manajemen sumber daya manusianya. Ya, jadi kembali tadi ke manusia. Ini manusia ini adalah inti dari sebuah organisasi. Maka manajemen yang lainnya itu tentu akan mengikuti bagaimana manajemen sumber daya manusia, ya. Jadi kita sebagai individu ini adalah inti dari sebuah masyarakat nantinya, ya. Jadi perubahan dalam diri kita ini akan mendorong perubahan di masyarakat. Perubahan dalam diri kita ini akan mempengaruhi perubahan di keluarga. Di keluarga sudah sama-sama tercelup ya dalam perubahan diri kita yang positif, nanti akan mempengaruhi ke kehidupan di masyarakat. Masyarakat berubah, akan ke sebuah daerah, daerah berubah akan ke negara, ya, sehingga mudah-mudahan perubahan diri kita ya ini mampu mendorong perubahan yang lebih baik, yang lebih jauh lagi kepada perubahan kesejahteraan ya di negara kita. Nah, kembali ke organisasi, jadi SDM itu adalah kunci perubahan dalam organisasi pembelajar, ya. Bukan manajemen kapita. Nah, manajemen kapita itu apa? Kapita itu manajemen modal ya, bukan pemodalan, tetapi adalah manusianya ya. Kalau modal itu mungkin sifatnya fisik, teknis ya, fisik, keuangan, finansial ya, ataupun modal-modal yang lain ya, sifatnya aset ya. Tapi hal tersebut tidak akan mampu mendorong organisasi pembelajar selama sumber daya manusianya itu tidak memiliki ya semangat perubahan ya, semangat pembelajaran. Nah, kemudian organisasi juga ya tidak bisa sebetulnya diibaratkan sebagai mesin, meskipun ada yang mengibaratkan organisasi itu sebagai mesin. Karena apa? Karena manusia itu berbeda dengan mesin ya. Manusia itu berbeda dengan mesin. Manusia itu sangat kompleks. Manusia itu saling berinteraksi. Manusia itu memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain ya. Makhluk-makhluk yang lain ya. Nah, dan juga tidak bisa diperlakukan dengan selayaknya robot ya. Karena kita manusia itu memiliki naluri, memiliki emosi, memiliki psikologi ya, memiliki orientasi, memiliki tujuan masing-masing ya, yang itu mempengaruhi perilaku kita. Nah, kalau kemarin sempat dibahas ya pada pertemuan dua minggu yang lalu ya, minggu lalu tentang manusia yang memiliki unsur psikologi dan emosi, maka karyawan kita itu adalah manusia. Nah, bagaimana memperlakukan karyawan dengan baik ya, agar mereka menerima, mau untuk berubah, mau untuk mengikuti ya bagaimana kebijakan pemimpin perusahaan untuk merubah organisasinya menjadi lebih baik ya. Masih ingat Mbak? Masih? Ya, yang kalau menurut Levin ada apa aja? Ada kondisi unfreezing, ada movement change, lalu refreezing ya. Nah, itu ya. Masih ingat? Masih ya. Kalau lupa bisa dibuka lagi bukunya. Nah, jadi begitu ya. Kemarin sempat Mbak Sulastri ya, sempat ngobrol sama kita ya di kelas tentang bagaimana merubah karyawannya ya, yang ketika ingin diajak benar tapi dia justru sifatnya oportunis atau hanya kesempatan saja. Nah, bagaimana langkahnya ya? Yang pertama tentu adalah bagaimana pensadaran ya, menyadarkan dirinya akan kebutuhan untuk berubah. Karena apabila mereka tidak butuh untuk berubah atau tidak sadar bahwa mereka harus berubah, apapun treatment yang kita berikan tentu tidak akan bisa berjalan optimal. Kenapa? Karena yang ingin kita rubah dia tidak mau untuk berubah. Yang ingin kita ajak berubah tidak mau berubah. Ya, oleh sebab itu ya, apabila mbak-mbak sekalian nanti ketika
berkeluarga ya, sudah berkeluarga mungkin ya, memiliki anak dan sebagainya. Anak kita bagaimana mendidiknya tentu harus penuh kesabaran dan kebijaksanaan, dalam arti tidak bisa kita terus-menerus untuk menyuruhnya ya, memintanya dengan paksa tanpa kesadaran ya, tanpa kesadaran dirinya agar dia belajar mengapa sih harus begini. Dia sadar, oh alasannya ini, kenapa sih harus begitu, oh dia tahu alasannya begini, sehingga hal-hal yang kita inginkan agar menjadi anak yang hebat itu tentu bisa berjalan karena anaknya sendiri itu adalah sadar untuk ingin menggapai apa yang menjadi cita-citanya ya. Nah itu contohnya. Jadi organisasi itu adalah sebuah kumpulan individu yang sering berinteraksi, yang ketika akan berubah itu bisa karena banyak individu ya, banyak manusia ya, seolah-olah seperti manusia ya, belajar pun ya seperti belajarnya kita sebagai manusia ya. Itu sepertinya ya intinya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah organisasi harus memperbaharui ya, atau mampu untuk re-engineering strategi ya. Nah, memperbaharui. Jadi kadang ya, apabila kita ibaratkan organisasi sebagai manusia ya, manusia itu perlu nggak memperbaharui motivasinya setiap hari? Mas, perlu nggak kira-kira kita memperbaharui motivasi kita setiap hari? Perlu ya. Nah, perlu. Ada yang tidak sependapat, tidak usah, biasa aja ya kan, karena ada ya, perlu ya. Jadi memang motivasi itu perlu dalam kehidupan kita, karena yang namanya motivasi itu kadang bisa kendur ya, seiring dengan perjalanan kita beraktivitas sehari-hari, kita capek, kita lelah, kita tidak bersemangat, ini biasanya akan mengganggu motivasi hidup kita. Nah, oleh sebab itu penting ya, penting kita untuk terus-menerus memperbaharui motivasi kita, kembali mericas ya, mericas. Jadi seperti handphone ya, handphone itu kan kadang-kadang baterainya low bat ya. Nah, kita pun manusia itu harus selalu diricas. Recasnya macam-macam. Bisa dari sisi keilmuan ya, pemahaman. Seperti ini kan, ini proses mericas sebetulnya. Pemahaman ini sebenarnya pemahaman yang umum, yang sebetulnya kalau kita cermati, kita hayati, kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ini kan pemahaman-pemahaman yang dekat dengan kita ya. Namun kadang-kadang kita tidak memikirkan dan sebagainya. Nah, ini proses mericas. Mericas apa? Recas keilmuan, recas akal kita ya, memperbaharui akal kita. Nah, itu ya. Kemudian yang lain, recas apa kalau manusia selain akal? Manusia itu unsurnya apa aja sih? Akal itu pikiran ya, pikiran. Kemudian ada jiwa ya, rohani ya. Kemudian ada fisik ya, jasad ya. Jasadnya itu tiga itu harus diricas, harus kita perbaharui terus-menerus ya. Kalau rohani mungkin ya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan ya, untuk memberikan ketenangan hidup kita ya. Kalau yang beragama Islam sering pengajian, kalau yang beragama Kristen mungkin sering ke gereja, yang Buddha dan seterusnya ya, ke tempel dan seterusnya. Nah, ini perlu untuk mericas kembali, memberikan ketenangan dan kenyamanan kita dalam hidup ya. Itu kalau rohani. Kalau jasad itu biasanya kita perlu refreshing ya, refreshing dalam berolahraga ya, berolahraga dalam beberapa pekan sekali ya. Karena tubuh ini apabila tidak biasa berolahraga itu kadang-kadang akan mudah, staminanya itu akan lemah, sehingga kita akan mudah terserang penyakit ya, akan mudah terserang penyakit, akan mudah lelah ya ketika kita menjalankan aktivitas. Nah, organisasi itu kurang lebih seperti itu analoginya ya. Jadi biar mudah memahami suatu ilmu
situ keilmuan, misalnya organisasi, kita ibaratkan dengan analogi-analogi yang paling mudah kita pahami ya. Nah, kalau organisasi apa? Kenapa pentingnya? Ini ya, untuk bertahan hidup ya, untuk survive. Jadi organisasi perlu untuk terus memperbaharui dirinya, kemudian agar bisa lebih produktif lagi, artinya mengevaluasi proses yang sudah ada, lalu dilihat mana yang tidak 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 diperlukan ya, kita bisa eliminasi, dan kita gunakan yang memberikan nilai tambah ya dalam proses organisasi. Yang ketiga itu adalah bisa memperluas pangsa pasar ya, market share ya. Jadi pangsa pasar yang sudah ada ini bisa dilihat, dievaluasi ya, kita perbaharui kira-kira mana yang sekiranya oleh konsumen itu tidak disukai ya, kita perbaharui menjadi sesuatu yang baru yang bisa diterima oleh konsumen, sehingga bisa meningkatkan jumlah konsumen ya, untuk meningkatkan market share kita ya. Yang keempat, bisa syukur-syukur ya, ketika market pasar tinggi kita bisa menjadi pemimpin pasar. Dan perubahan besar itu tidak akan terjadi tanpa adanya kepemimpinan ya, pemimpin ya. Nyambung sama yang tadi saya jelaskan. Dan organisasi harus bisa beradaptasi ya, menjadi LO. LO itu apa? Learning Organization ya, atau organisasi pembelajar. Nah, ada beberapa pendapat atau definisi yang disampaikan oleh beberapa peneliti ya, tentang apa sih yang dimaksud dengan organisasi belajar. Ya. Yang pertama yang saya kutip di sini adalah dari Peter ya. Peter ya menyebutkan bahwa organisasi belajar itu adalah organisasi yang terus-menerus mengembangkan, menghasilkan, mempertinggi kapasitasnya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik ya, agar tetap survive dan adaptif ya, jadi mampu menyesuaikan dengan lingkungannya. Itu menurut Peter ya. Kemudian pendapat yang lain, ini sebenarnya banyak pendapatnya ya, saya ambil yang kira-kira banyak dikenal ya, Kemudian menurut Marquardt ya, jadi organisasi belajar itu organisasi yang belajar dengan sungguh-sungguh dan senantiasa mentransformasikan diri dengan mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan pengetahuannya untuk keberhasilan usahanya ya. Jadi dia ada unsur sungguh-sungguh dan senantiasa mentransformasikan. Berarti apa tuh? Terus menerus ya. Jadi tidak berhenti ya. Misalnya kita berhenti berubah sekali aja, udah aja. Sedikit sampai situ udah berubah, udah aja. Itu berarti apa? Tidak terus menerus ya. Nah, jadi itu bukan organisasi belajar menurut Marquardt ya. Kemudian Marquardt juga menyebutkan bahwa organisasi belajar itu mampu memberdayakan orang-orang yang ada di dalam maupun di luar organisasi ya. Jadi ada istilahnya belajar sambil bekerja ya. Belajar sambil bekerja atau bekerja sambil belajar. Ya intinya itu ya. Jadi intinya orang-orangnya itu mampu diberdayakan. Kemudian yang selanjutnya adalah teknologinya digunakan untuk mengoptimalkan belajar ya, proses belajar dan produktivitas dari anggota-anggota organisasi tersebut ya. Jadi teknologinya itu digunakan dengan sebaik-baiknya untuk bagaimana bisa menghasilkan organisasi yang terus belajar. Ada kasus ya, jadi sebuah perusahaan yang cukup ternama, dia sudah memiliki teknologi yang luar biasa. Namun dalam proses produksinya memang betul ya mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi karena teknologinya memang bagus ya. Sayangnya produksi dari produk tersebut, produk yang dihasilkan itu tidak diiringi juga dengan peningkatan sumber daya manusia yang ada di organisasi tersebut. Jadi teknologi yang dia miliki itu tidak juga diperdayakan untuk meningkatkan inovasi karyawan-karyawannya.
Jadi hanya fokus ke produk saja. Ini jadi kendala juga ya. Jadi sangat disayangkan sekali dia punya teknologi yang tinggi, tapi tidak digunakan untuk memberdayakan kemampuan dari karyawan-karyawannya. Nah, ini salah satunya yang teknologi tidak digunakan untuk produktivitas ya. Nah, lalu menurut Gans ya, jadi organisasi belajar itu adalah organisasi yang mampu memperoleh, mengaplikasikan pengetahuan, skill, nilai, kepercayaan, dan sikapnya untuk pertumbuhan dan perkembangan organisasi ya. Jadi modal-modalnya yang dia miliki, potensi yang dia miliki itu mampu diberdayakan untuk apa? Untuk tumbuh, untuk berkembang ya. Itu menurut Gans ya. Jadi teori belajar itu digunakan juga ya untuk merefleksikan tentang perkembangan organisasi ya. Merefleksikan itu berarti apa? Bercermin ya terhadap perjalanan organisasi ya. Lalu dari percerminan itu bisa melakukan perubahan apa yang diperlukan dalam organisasi. Itu menurut Gans ya. Nah, jadi apabila kita ambil titik simpul ya dari pemahaman beberapa penelitian itu ya, penelitian para peneliti, definisi para peneliti, maka kita bisa menyebutkan bahwa organisasi belajar itu adalah sebuah wadah di mana orang-orangnya secara terus-menerus mengembangkan kapasitasnya guna menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan ya, yang diinginkan oleh organisasi ya. Nah, itu organisasi belajar ya secara sederhana ya. Nah, kemudian bagaimana karakteristik dari organisasi belajar ya? Karakteristik. Jadi karakteristik itu harus kita pahami kenapa? Karena nanti kita bisa mengukur ya, apakah organisasi kita ini sudah menjadi organisasi yang belajar atau belum. Ya. Yang pertama adalah berpikir sistem thinking. Jadi dalam organisasi tersebut itu elemen organisasinya, orang-orang yang ada di situ, anggota-anggota organisasi dan organisasi itu sendiri menganggap bahwa dia adalah sebuah bagian dari entitas yang lain ya. Yang pertama eksternal ya, jadi menganggap bahwa dia menjadi bagian dari entitas lingkungan yang lain, sehingga perubahan lingkungan itu akan mempengaruhi perubahan organisasi, dan sebaliknya ya, perubahan organisasi kita tentu akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan kita, yaitu saling berpengaruh ya. Kemudian itu secara eksternal. Secara internal adalah kita sebagai organisasi itu memiliki komponen-komponen ya, bagian-bagian ya, anggota-anggota organisasi. Nah, anggota-anggota tersebut itu saling berinteraksi pula. Jadi orang-orang yang dalam organisasi kita itu saling berinteraksi, saling berkaitan, dan interaksi tersebut akan mempengaruhi kinerja dari organisasi kita ya. Jadi itu cara berpikir sistem. Jadi kita menjadi sebuah bagian dari sistem, atau kita menjadi sistem yang lebih besar, yang di dalam sistem kita itu ada bagian-bagian kecil lainnya ya. Jadi itu berpikir sistem ya. Kemudian yang ketiga itu memiliki mental model ya, pola mental yang senantiasa terus meningkatkan performa atau kredibilitasnya atau kualitasnya ya. Jadi ada keinginan terus-menerus untuk memperbaiki dirinya ya. Terus belajar, meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan kapabilitasnya, itu adalah bentuk pola mentalnya dari organisasi belajar. Kalau di Jepang ya, di Jepang itu ada istilah yang dikenal dengan istilah Kaizen. Ada yang pernah dengar Kaizen? Kaizen itu nulisnya ini ya. Nulisnya nggak ada di sini. Kaizen ya.
Kaizen itu adalah sebuah istilah Jepang untuk menunjukkan menunjukkan sebuah metode continuous improvement atau perbaikan yang terus-menerus berkelanjutan. Jadi perusahaan-perusahaan Jepang itu biasanya dia menerapkan prinsip atau istilah Kaizen ya. Kaizen itu artinya terus-menerus continuous improvement ya, improvement yang berkelanjutan. Itu Kaizen. Nah, kita ya sama ya, tentu harus memiliki mental model seperti itu. Kemudian apalagi contohnya yang lain? Kalau orang Islam mungkin mengenal ya bahwa hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya dan masa depan harus lebih baik dari hari ini. Nah, ini sama. Ini adalah prinsip inti ya organisasi belajar, organisasi yang terus-menerus tumbuh, memperbaiki dirinya terus-menerus. Itu salah satunya ya. Kemudian yang keempat, karakteristik dari organisasi belajar itu adalah memiliki visi yang sama. Jadi semua orang, semua elemen dalam organisasi tersebut memiliki visi ya, tujuan perbaikan yang sama. Jadi perbaikannya sama. Sehingga dengan memiliki kesamaan tujuan, kesamaan visi, maka dia akan lebih mudah untuk mencapai dan melaksanakan program-programnya ya. Pernah nggak kita dalam suatu tim ya, atau dalam satu kelompok itu masing-masing individu memiliki tujuan yang berbeda? Apa yang terjadi ya? Barangkali akan terjadi konflik kepentingan ya. Ada yang pengen ini, ada yang pengen itu, karena tujuannya berbeda-beda. Nah, ini akan bermasalah dalam organisasi belajar ya. Atau misalnya mbak-mbak sekalian pernah ya bareng-bareng mau berwisata nih ya, berwisata. Yang satu pengennya wisatanya ke Taipei Zoo, yang satu pengen ke Tansu, yang satu pengen ke kemana gitu ya, ke Taroko dan sebagainya. Ini kalau tidak ada kesamaan, maka apa yang terjadi? Maka mungkin tidak akan jadi ya wisata bareng-barengnya. Adanya wisata sendiri-sendiri ya. Yang satu ke sana, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Nah, ini jika diibaratkan organisasi itu sama ya. Jadi harus memiliki visi yang sama, visi bersama. Semua menyadari bahwa dia harus berubah, semua mendukung, semua saling sepakat, maka akan terbentuklah organisasi yang belajar. Kemudian yang kelima itu belajar bergu ya, team learning. Jadi belajar itu jangan dipahami belajar itu adalah proses individu. Tidak selamanya belajar itu proses individu, karena belajar itu bisa jadi proses komunal, proses sosial, atau proses dalam tim ya. Karena pernah merasakan nggak ketika kita belajar sendiri sama belajar bersama-sama, kadang ada beberapa pelajaran ya, beberapa keilmuan kadang-kadang yang lebih mudah kita pahami ketika kita belajar secara bersama-sama ya. Nah, kalau bersama-sama apa yang terjadi? Yang pertama akan terjadi tukar informasi ya. Jadi akan ada sharing informasi. Yang lebih tahu akan memberitahu yang belum tahu. Yang belum tahu pun mungkin akan merangsang pertanyaan baru agar menambah wawasan yang sudah tahu. Ya. Bisa seperti itu kalau dalam tim. Kemudian bisa lebih cepat dalam memahami sesuatu. Misal kita ingin mempelajari perkuliahan ini ya, perkuliahan manajemen perubahan. Nah, kalau belajarnya bertim, kita bisa dengan cara membagi-bagi saja. Bagi kita misalnya berlima atau bersembilan ya. Di sini kita lihat, ini ada berapa bab? Ada 9 bab. Nah, tinggal masing-masing aja mempelajari satu bab. Kemudian di-sharingkan
setelah masing-masing belajar, kemudian saling diajarkan kepada yang lain, maka akan lebih cepat untuk memahami satu buku 9 bab. Ya. Nah, ini yang menarik ya ketika kita belajar secara bersama-sama. Nah, dalam konsep belajar bersama pun sebetulnya ada sebuah metode yang menarik, itu adalah belajar yang paling cepat itu dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan kepada yang lain. Pernah nggak merasakan itu? Jadi saya apabila ingin menguasai suatu keilmuan, maka cara paling cepat yang bisa saya lakukan adalah dengan cara mengajarkannya kepada yang lainnya. Kenapa? Karena dengan mengajarkannya, maka itu akan mudah melekat ya. Kemudian saya pun akan mudah untuk memperoleh informasi yang baru ya, input-input yang baru ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau mbak-mbak sekalian, mas-mas juga ya, apabila ingin cepat mempelajari suatu, maka sampaikanlah ilmuwan yang rekan-rekan miliki, ajarkan ke yang lain, maka itu akan cepat sekali dan akan Anda miliki. Karena ilmu itu lucu, beda sama materi ya. Kalau materi itu ya uang ya, kadang-kadang kalau pendekatan logis praktis ya, kalau kita punya uang 1000, kita kasih 500, maka sisanya 500. Nah, kalau ilmu beda. Ilmu itu kita punya 1000, kita kasih 500, kita tetap punya 1000, bahkan bisa meningkat dari 1500. Ya, karena hukumnya itu tidak berlaku ya, tidak seperti hukum materi. Itu ilmu. Jadi saya sekarang misalnya seperti ini ya, saya menjelaskan tentang manajemen perubahan. Nah, ini sebenarnya ini juga sebuah bentuk pembelajaran bagi saya. Saya mendapatkan input yang baru. Saya harus membaca modulnya, saya harus mencari informasi yang lain, saya harus bercerita, saya mempelajari hal yang baru. Saya pun meningkatkan ilmu kemampuan saya dalam menyampaikan sesuatu. Ya, itu contohnya ya. Contohnya seperti itu. Jadi organisasi pun kalau terbentuk budaya seperti itu, maka ini terus-menerus akan bergerak ya, karena hidup, organisasi itu hidup ya, salah hidup ya, gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kita masuk lagi. Nah, ini kalau tadi secara umum ya, ini bisa juga mengikuti secara menurut peneliti ya. Ini hampir sama ya. Jadi ada akses informasi, ada budaya kelembagaan, ada aspirasi ya. Ini sama, intinya sama, cuma dia menyebutkan dengan istilah yang berbeda ya. Nah, ini bagaimana aplikasi praktis organisasi pembelajaran ya. Biasanya dia sering membuka diskusi ya, membuka forum-forum sharing ya, sharing keorganisasian dalam organisasi tersebut ya. Jadi maraknya diskusi terbuka dan adanya kemudahan mengakses informasi dan data ya. Jadi terbuka, semua cepat dan diberi kemudahan untuk saling menginput informasi ya. Kemudian yang kedua, itu memiliki visi yang jelas ya, diungkapkan pada seluruh tingkat. Kemudian adanya hubungan yang kuat ya, dan saling ketergantungan. Jadi tidak bisa dipisahkan intinya ya, saling memiliki, saling menghormati dan saling menghargai ya. Jadi kalau kita melihat organisasi itu ya, setiap elemen itu adalah bagian penting dari organisasi. Jadi bukan pimpinan saja yang penting. Jadi yang paling rendah itu juga sangat penting. Posisi paling rendah itu sangat penting, karena kalau tidak ada dia, maka ya organisasi tidak akan bisa berjalan ya, gitu ya. Jadi setiap bagian itu adalah saling mendukung ya, saling mendukung.
Nah, ini penekanan ya, saling ketergantungan. Saya dulu eh, pernah mendengar cerita ya, ada sebuah cerita tentang seseorang yang kesehariannya itu memperbaiki pipa-pipa di Pertamina ya. Jadi orang ini sudah bertahun-tahun dia bekerja, sudah bertahun-tahun bekerja, tugasnya sederhana, cukup mengecek pipa, kalau ada yang bocor, dia perbaiki, dia ganti, kalau ada yang rusak, dia ganti, ya ngawasi terus setiap hari, itu aja pekerjaannya selama bertahun-tahun. Nah, ketika itu orang ini itu merasa bosan dengan pekerjaannya. Jadi dia ya setiap hari rutin seperti itu ya, terus menerus aja gitu ya. Jadi dia merasa bosan. Lama-lama dia ya biasa saja ya, tidak menjalankan aktivitasnya, ya hanya menganggap sebagai rutinitas saja. Lalu ketika itu ada seseorang ya, seorang konsultan sumber daya manusia yang ngobrol dengan orang ini ya, seorang penjaga pipa ini ya. Nah, ketika ngobrol, ditanya-tanya organisasi, tanya-tanya, Bapak pekerjaannya apa? Oh, saya yang ngurusin pipa. Pipa ini tiap hari gini aja, tiap hari seperti ini, tidak ada aktivitas lain, ya di sini aja pekerjaan saya. Ketika itu dia, sang konsultan ini, dia melihat bahwa tampaknya orang ini tidak merasakan keberartian dari pekerjaannya dia. Lalu dia bercerita, ya sang konsultan ini, Bapak tahu nggak Pak, kata dia itu. Jadi saya itu kalau ke daerah itu kadang-kadang untuk mencari bahan bakar kendaraan saya itu sangat sulit sekali Pak, kata dia ya. Jadi dia kesulitan, dan saya tidak bisa membayangkan Pak, kalau misalnya tidak ada SPBU di daerah tersebut, saya mungkin tidak akan bisa beraktivitas Pak. Saya tidak akan bisa datang ke sini, saya tidak akan bisa mengisi seminar, saya tidak akan bisa bekerja, karena pekerjaan saya ya ke daerah-daerah dan sebagainya, dan saya membutuhkan kendaraan saya membutuhkan bahan bakar. Jadi kalau saya tidak ada bahan bakar, maka saya tidak bisa bekerja. Lalu istri saya, anak saya mungkin tidak akan memiliki kehidupan Pak, karena semua bergantung pada saya. Jadi saya bersyukur Pak dengan adanya Bapak. Jadi gitu ya. Jadi dia cerita ke sang petugas ini ya, petugas pipa Pertamina ini, dia cerita, Pak, jadi saya bersyukur Pak, saya berterima kasih sekali dengan adanya Bapak. Jadi saya bisa, wah Pak, kalau tidak ada Bapak, mungkin keluarga saya udah tidak bisa sampai seperti saat ini. Saya tidak akan bisa seperti saat ini Pak. Jadi saya bersyukur sekali Pak, gitu ya. Jadi setelah itu akhirnya orang ini terdiam ya. Jadi orang ini berpikir, akhirnya ternyata dia berpikir, dan ketika itu dia mencucurkan air mata ya. Jadi dia menangis. Ternyata yang dia lakukan selama ini itu bukan hal yang biasa. Jadi hal yang dia lakukan, dia mengecek pipa, dia harus mengganti pipa, kalau ada bocor dia tambal, itu bukan hal yang biasa-biasa. Ini adalah hal yang sangat luar biasa ternyata di mata orang lain. Ya, jadi ini hal yang besar ya di mata orang lain. Nah, dari situ dia tersadar, dan dia bersyukur akhirnya dengan pekerjaan yang dia lakukan. Nah, di situ akhirnya dia mericas dirinya, sehingga dia bersemangat. Dia merasa bahwa dia menjadi bagian penting dalam organisasi tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi bisa jadi ya, pekerjaan kita yang sepele mungkin di mata orang lain, yang dianggap
rendah di mata orang lain, ini adalah pekerjaan yang memiliki nilai yang mulia sekali. Karena tidak semua orang mau, tidak semua orang mampu, tidak semua orang seperti kita ya bekerja seperti ini gitu ya. Ini sebuah perusahaan yang luar biasa sebetulnya ya apabila kita melihatnya. Karena kalau tidak ada kita ya barangkali banyak pihak yang akan kesulitan. Jadi kita ini memudahkan orang lain ya. Jadi kita bekerja ini adalah sebuah misi ya, misi membantu orang lain. Bukan sebatas kita bekerja hanya mendapatkan gaji, mendapatkan penghasilan lalu gajinya dikirim. Bukan itu ya betul ya. Tapi kita juga memiliki misi untuk membantu sebetulnya, terlibat dalam proses membantu orang lain ya. Nah itu ya, jadi luar biasa sekali ini perjuangan mbak-mbak sekalian sehingga terjadi Taiwan ya. Jadi Taiwan mengorbankan banyak hal sehingga mudah-mudahan kedepannya mbak-mbak sekalian bisa mendapatkan apa yang menjadi cita-cita mbak-mbak sekalian ya. Nah itu ya, jadi kalau kembali ke sini ada penekanan yang kuat ya, rasa kepemilikan dalam organisasi. Tiap orang itu penting dan dalam sebuah unit organisasi. Itu yang ketiga ya. Yang keempat itu ada tujuan dan konsep penghargaan kinerja yang jelas ya. Jadi tujuannya jelas, lalu penghargaan kinerja itu juga diberikan dengan adil ya. Karena itu akan menumbuhkan semangat ya, semangat orang-orang dalam organisasi kita untuk melakukan pekerjaannya. Karena banyak ya sebuah organisasi, terutama organisasi pendidikan ini ya, yang kadangkala dari segi penghargaan ini agak tidak seimbang ya dengan effort dan kinerja yang diberikan. Jadi kadang-kadang yang lahir bukannya kualitas pendidikan semakin baik, tetapi dampaknya jadi orang-orang tersebut untuk menyeimbangkan dengan pengharapan dan penghargaan kinerjanya yang seharusnya melakukan aktivitas di tempat lain juga gitu ya. Ini salah satu dampak dari tidak ada penghargaan kinerja yang jelas ya, yang jelas. Karena kalau bisa jelas, tegas, maka kemampuannya pun akan optimal, potensinya pun akan fokus, tidak akan menyambi dengan hal-hal yang lain gitu ya. Itu yang banyak terjadi ya. Ya nggak apa-apa yang baru gabung, selamat datang. Lanjutkan ya. Nah selanjutnya adalah adanya komitmen ya. Komitmen untuk apa? Untuk belajar ya. Komitmen itu penting karena itu menjadi sebuah landasan ya, landasan dalam bergerak ya. Dalam bergerak. Komitmen itu perlu nggak dibentuk? Perlu. Itu menjadi sebuah kesepakatan, menjadi sebuah keharusan ya. Jadi sebuah kekuatan nantinya untuk menggerakkan organisasi ya. Komitmen. Jadi kalau udah komitmen, saya udah komit, saya udah siap gitu ya. Komitmen itu juga menunjukkan kesiapan. Siap untuk belajar, siap untuk digerakkan untuk belajar gitu ya. Itu juga komitmen. Komitmen siap untuk apa lagi? Komitmen. Siap untuk komitmen apa contohnya? Saya komitmen akan menyelesaikan perkuliahan UT misalnya ya, dari mulai masuk semester 1, 2, 3 sampai lulus. Nah, itu komitmen, kesiapan. Siap menjalankan itu kesiapan ya, komitmen itu seperti itu. Nah, kalau organisasi itu anggota-anggotanya itu siap untuk belajar, maka ya akan mudah untuk terus-menerus bergerak ke arah perubahan yang baik ya. Ada komitmen. Komitmen itu kadang-kadang kalau dalam perusahaan itu
ada kesepakatan kerja, kontrak kerja ditandatangani, itu wujud dari komitmen sebetulnya. Ya, ada peraturan 1, 2, 3, 4, 5, saya siap untuk tidak menjalankan larangan-larangannya gitu ya. Saya siap untuk mematuhi peraturan, itu komitmen, untuk komitmen. Kalau di perusahaan itu, kalau di keluarga mungkin suami istri itu ada komitmennya ya, komitmen dalam berkeluarga. Ada buku nikah itu kan ada komitmennya apa kewajiban dan hak, itu wujud komitmen. Kalau di sekolah ada kewajiban siswa ya, kewajiban mahasiswa, hak mahasiswa, kemudian disepakati saya siap untuk itu, komitmen juga ya. Jadi itu komitmen. Nanti apabila melanggar komitmen maka bisa menjadi sanksi, akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatannya, mendapatkan seperti itu ya. Itu komitmen. Kemudian yang kedua itu peduli pada hasil terukur kapanpun mungkin ya. Jadi peduli terhadap hasilnya. Hasilnya ini bagaimana nih kalau misalnya kita nanti bertransformasi ini ya. Kita bertransformasi dari yang semula sistem organisasinya seperti ini ya, sebelumnya misal konvensional, kita berubah jadi lebih terbuka. Ini gimana hasilnya ya, ada kepedulian, tidak hanya sebatas ya udah gimana pemimpinnya saja, bukan gitu, tapi kita juga sama-sama memiliki kepedulian terhadap hasilnya ya, hasil dari perubahan yang dilakukan itu ya. Kemudian yang ketiga itu ada kesediaan mencoba metode baru ya. Jadi kita siap nih, saya siap untuk belajar hal yang baru ya. Siap, saya mau untuk belajar hal yang baru. Ini susah ya untuk organisasi yang atau perusahaan yang sudah berjalan, itu kadang-kadang karyawannya atau elemennya itu susah untuk diajak mencoba hal yang baru. Jadi karena dia udah terbiasa dengan budaya lama, dengan hal yang kebiasaan lama, dia ketika diajak sesuatu yang baru itu dia merasa berat. Saya cuma bisanya ini aja kok, ya udah biasa gini ya gimana lagi, kalau mau diterima ya silakan ya. Itu ada dia. Itu muncul di diri karyawan biasanya, elemen organisasi. Ini harus dibangkitkan, harus ditumbuhkan agar dia bersedia untuk mencoba metode yang baru, bisa menerima kegagalan juga ya, sudah mau. Makanya ini penting kepemimpinan, seorang pemimpin yang mampu memberikan kesadaran, memberikan kenyamanan bagi karyawannya ketika dia mencoba untuk hal-hal yang baru, mencoba metode yang baru. Seorang pemimpin yang baik, dia harus berani menjamin kelangsungan hidup dari karyawannya. Jadi apapun yang saya lakukan, misalnya seorang pemimpin, apapun yang saya lakukan, maka ini sepenuhnya adalah tanggung jawab saya. Jadi kalaupun ini menjadi sebuah kegagalan, ini adalah tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab Anda gitu ya. Jadi itu pemimpin yang baik itu seperti itu. Jadi dia mampu untuk memberikan sebuah motivasi ya karyawannya, bahwa ketika ini gagal, ini bukan tanggung jawab dia, atau jangan khawatir, ini tanggung jawab saya gitu ya. Itu pemimpin yang baik seperti itu. Sehingga Anda saat ini, marilah kita bersama-sama gitu kan ya, untuk memperbaiki kinerja kita, untuk menuju perubahan yang lebih baik. Nah kan gitu, akhirnya mau ya. Nah itu ya, jadi mereka semua bersedia untuk mencoba hal yang baru, untuk belajar hal yang baru ya. Itu ciri-ciri organisasi perubahan. Nah, setelah kita tahu ciri-cirinya, lalu kita coba untuk belajar ya bagaimana untuk memulai membentuk organisasi yang senantiasa berubah. Yang pertama biasanya dimulai oleh pimpinannya ya, dimulai oleh pengambil kebijaksanaan. Ini harus disadari dulu, harus lahir dari kesadaran pemimpinnya. Karena kalau misalnya lahir dari bawah ya, ini lebih sulit.
Karena merubah pemimpin itu lebih sulit dibandingkan kalau misalnya pemimpin merubah masyarakat. Ya. Jadi pemimpin itu lebih menentukan dibandingkan dengan bawahannya. Ya. Jadi mulai dari yang top ya. Yang kedua, mulai dari masalah yang strategis. Strategis itu berarti masalah yang paling penting, yang vital, jangka panjang, strategis. Jadi bukan masalah yang rutinitas, tapi yang strategis, yang paling mendesak. Ya. Kemudian dibentuk task force, jadi itu list kegiatan, tugas-tugas masing-masing, ya, untuk mencapai proses pembelajaran. Apa saja yang harus dilakukan, kemudian parameter atau indikatornya apa, indikator keberhasilannya, ya. Jadi step-stepnya jelas. Misal dalam organisasi ada sebuah petunjuk, kita akan mencoba belajar teknologi baru. Maka untuk mempelajari atau menerapkan teknologi tersebut tentu tidak bisa sekaligus, ada tahapannya. Nah, masing-masing tahapan itu harus jelas indikator ketercapaiannya. Jadi misalnya langkah pertama, maka semua orang harus mengerti tentang teknologi tersebut. Nah, indikatornya apa? Ketika ditanyakan, masing-masing individu ditanya tentang organisasi tersebut, tentang teknologi tersebut, maka dia paham, bisa menjelaskan. Itu salah satu indikatornya misalnya. Setelah paham, mengerti, maka bisa mengoperasikan. Nah, jadi belajar mengoperasikan teknologi. Nah, ketika dipraktekkan, indikatornya berarti orang-orang tersebut bisa ya mengoperasikan. Itu indikatornya. Jadi jelas parameter atau ukuran keberhasilannya. Itu. Kemudian yang keempat, bisa dimulai dengan mendiagnosa organisasi. Diagnosa itu apa? Diagnosa. Ada yang tahu diagnosa itu apa? Dokter dia biasanya didiagnosa. Nah, kamu didiagnosa mengalami penyakit ini misalnya ya. Oh, ini penyakitnya penyakit kantong kering misalnya, keuangan sulit. Nah, ini berarti masalahnya ini gitu ya. Oh, ini masalahnya diagnosanya ini sakit hati misalnya, habis putus cinta. Nah, ini berarti masalah hati. Nah, ini diagnosa itu apa kode organisasi? Lebih kepada kesehatan organisasi ya. Kesehatan organisasi. Jadi apa yang menjadi permasalahan ya. Permasalahan itu menjadi penyakit dalam organisasi. Misal ada orang-orang tertentu yang dia selalu mendominasi, tapi dia sebetulnya dalam struktur itu tidak berhak misalnya. Ini penyakitnya harus disembuhkan. Ini bagaimana caranya gitu ya. Tuh, kemudian ada juga yang tidak mau bekerja sama. Oh, ini penyakitnya apa nih? Kenapa alasannya tidak mau bekerja sama? Apakah karena pilih-pilih teman, atau karena apa? Atau karena memang sudah karakternya, gitu kan ya? Ini didiagnosa dalam organisasi itu apa? Kemudian dikaitkan dengan proses yang sedang berlangsung. Jadi tahapannya ini sekarang kita tahapannya dalam tahapan apa nih dalam organisasi kita? Apakah dalam masa pertumbuhan? Apakah dalam masa dewasa? Atau memang masih awal ya, sehingga banyak dinamika yang berkembang? Ini kita hubungkan ya dengan proses tahapan yang berlangsung. Kemudian kita kaji ulang proses dan sistem yang ada. Kaji ulang itu untuk apa? Untuk mengevaluasi ya yang sudah ada ini, apakah sesuai dengan harapannya ketika dulu pertama didirikan, atau sudah mendapatkan banyak permasalahan, sudah menyimpang ya. Berarti kalau menyimpang perlu diluruskan ya, Dan sistem yang udah ada ini apakah berjalan dengan baik atau tidak. Ya, jadi kaji ulang, evaluasi terus. Dalam bisnis penting ya untuk kita mengevaluasi, mengkaji ulang proses bisnis kita. Karena ini digunakan sebagai input untuk tahap selanjutnya untuk memperbaiki proses bisnis yang dilakukan. Organisasi sama ya, untuk memperbaiki organisasi tersebut jadi lebih baik. Kemudian yang terakhir, apabila perlu untuk dikembangkan sistem yang baru, maka dikembangkan sistem yang baru yang lebih baik daripada sistem sebelumnya.
ya proses pembelajaran kan seperti itu ya, harus lebih baik dari yang sebelumnya. Itu ya. Nah, kemudian ini lebih teknis lagi ya. Lebih teknis lagi. Dari mana mulai membangun OB-nya ya. Ini lebih teknis lagi ya. Kalau tadi prinsip ya, sifatnya konsep. Nah, sekarang lebih teknis aja ya. Lebih teknis. Jadi pertama bisa kerjakan sesuai dengan petunjuk para pengurusnya, pengurus organisasi ya. Kemudian kita susun agenda kerja ya, yang jelas. Kemudian bisa sampai membangun serangkaian tugas, dan ada proses pengembangan program kesadaran. Jadi semua dilibatkan ya, semua dilibatkan. Kemudian ini ada siklusnya jelas dengan kesepakatan ya. Kesepakatan misalnya mungkin ini kayak kelas ini ya, kesepakatan setiap Rabu malam. Cuman kemarin jadwalnya jam berapanya kadang-kadang belum tersepakati dengan jelas ya, karena kadang-kadang setengah 9 ada yang ngomong jam 9, jadi saya lupa juga ya. Saya pikir jam 9 ya sama dengan mata kuliah yang lain. Nah, ini kesepakatan ini penting ya. Jadi kita sepakati saja ya, ini pertemuan kita ini mudah-mudahan apabila tidak ada halangan itu setiap hari Rabu malam jam 9 ya. Jam 9 jika tidak ada halangan. Kalau ada halangan nanti akan diinformasikan. Berarti kalau tidak ada informasi artinya pertemuan terus akan dilaksanakan ya, gitu ya. Jam 8.30. Nah, itu lupa saya, jam 8.30 atau jam 9 ya. Waktu itu jam 8, jam 8.30 kalau nggak salah belum banyak yang hadir, akhirnya dimulai jam 9. Jam 9 aja ya, biar mudah ya, jam 9. Dimulai jam 9. Ya, hari Rabu. Kesepakatannya kita sepakati bersama ya. Nah, itu ya. Kemudian yang ke-9 itu fokus pada salah satu isu kunci. Ini berhubungan dengan yang strategis tadi ya. Mana hal yang paling penting. Nah, kemudian yang ke-10 adalah mulai dari bagian tertentu. Jadi tidak bisa semuanya sekaligus. Kita mulai dari bagian tertentu yang paling penting, yang paling urgent, yang paling mendesak untuk dirubah ya. Dirubah. Nah, apa yang menjadi kunci keberhasilan ya dari transformasi tersebut ya menuju organisasi belajar? Kuncinya itu adalah adanya pengertian ya. Saling mengerti, saling memahami ya. Saling mendorong ya. Mendorong, ada koalisi ya, koalisi yang kuat untuk mendorong organisasi berubah ya. Kalau masih ingat ya, di pemerintahan kita ada beberapa koalisi itu ya. Ini kan koalisinya saling bermusuhan ya, saling tidak mendukung, akhirnya sering bentrok, sering konflik. Nah, organisasi itu harusnya itu membentuk koalisi yang senantiasa mendukung satu sama lain. Walaupun ada perbedaan, maka perbedaan tersebut tidak mengarah pada perpecahan, tetapi kepada sesuatu input feedback untuk menjadi lebih baik ya. Kemudian mengkomunikasikan dan praktekkan visi-visi dalam learning organization-nya. Lalu hambatannya yang mempersulit pelaksanaan itu diantisipasi ya, diantisipasi. Tentunya bareng-bareng ya. Ada permasalahan, kita selesaikan bersama apa permasalahannya, hambatan-hambatannya apa, tantangan ya, itu juga dikomunikasikan, nantinya dihilangkan agar bisa dihilangkan. Yang keenam, bikin tujuan jangka pendek ya. Tujuan jangka pendek ini untuk mencapai tujuan jangka panjang ya. Jadi tujuan jangka pendek ini digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kemudian yang ketujuh, sisi penghargaan ya. Penghargaan dan perkembangan ya yang berjalan terus menerus, dikonsolidasikan, disosialisasikan, dikoordinasikan ya, dikoordinasikan. Kemudian setelah itu menjadi sebuah budaya ya. Jadi menjadi jangkar-jangkar perubahan itu artinya apa sih? Jangkar-jangkar perubahan itu menjadi
sebuah kebiasaan nantinya kalau kita udah kebiasaan gini, sudah menjadi kebiasaan, maka ini menjadi kunci keberhasilan menuju organisasi belajar. Ya, awalnya mungkin belum terbiasa, tapi kalau sudah terus-menerus menjadi budaya, ini menjadi sebuah kunci keberhasilan. Ya. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan organisasi pembelajaran. Kalau di buku ini banyak ya penjelasannya tentang organisasi learning organization. Ada banyak teori ya, teori Argyris, dari Braham, Benton, Garat, Marquardt yang tadi saya sampaikan ya, dan Butler, Senge. Nah, Senge tadi yang Peter Senge tadi ya. Ini banyak. Anda bisa belajar, dipelajari ya, ini bisa dibaca. Jadi yang saya sampaikan itu lebih bersifat umum, jadi kerangka, karena ini materinya sangat detail sekali kalau di buku ini. Kalau saya sampaikan semuanya, ini waktunya tidak akan cukup, apalagi kita pertemuan itu cuma berapa kali gitu ya, dari instruksi dari Universitas Terbuka. Jadi ini yang saya kaji, ini yang lebih ke hal-hal yang sifatnya umum, yang menjadi basic, jadi dasar kita, kerangka ya dalam mempelajari modul-modul yang ada di sini. Nah, di sini lebih jelas lagi kalau Anda membaca modul ini, dari mulai step-stepnya, dari mulai bab 1, bab 2, dan seterusnya, ini akan lebih paham lagi ya. Jadi kalau yang tidak hadir, tidak bisa mengikuti dari awal, Anda dengan membaca modul ini, maka insya Allah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti dalam ujian ya, dalam ujian. Ya. Ini ada system thinking, personal mastery ya, terus mental model yang tadi saya jelaskan, ini ada di buku ini semua. Team learning ya, pembelajaran tim itu sama. Jadi kita sudah masuk ke modul 5 ya, modul 5. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ada yang ingin menyampaikan langsung juga boleh, langsung dengan mikrofon atau laptopnya ya. Saya coba buka ininya biar tidak saya mute. Ada yang mau disampaikan? Ini kayak telekonferensi ya. Kalau dulu itu kalau di TV itu ada kuis jari-jari itu ya, itu ada suara ini ya, suara penelponnya ceritanya ya. Silakan mbak-mbak sekalian, ada yang ingin disampaikan? Oh jangan disampaikan di sini, katanya berisik kata Mbak Iis. Ya, siapa tahu ada yang mau menyumbangkan sebuah lagu ya, lagu-lagu perubahan gitu ya. Nggak ada. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan? Any question? Any question about everything? If you have any question about something that you don't understand, just let me know. No? No question? No. Kalau tidak ada ya, barangkali kita cukupkan saja ya pertemuan malam hari ini.
Jadi mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat, ya, manfaat yang besar bagi mbak-mbak sekalian, agar terus semangat ya untuk mengkaji ilmu dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun, dan ilmu apapun ya. Kalau kurang paham, boleh langsung inbox saya ya. Kalau belum tidak bisa langsung saya balas, berarti saya sedang sibuk, tapi insya Allah kalau misalnya bisa saya coba jawab ya, kalau misalnya bisa ya. Kalau nggak bisa ya nanti saya cari dulu jawabannya gitu ya. Gitu paling ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas kesempatan yang diberikannya. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari saya, yang benar cukup dari yang pemilik ilmunya ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bernilai manfaat, nilai ibadah juga di hadapan Tuhan kita ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.